Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, anugerah dan kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Ampuni kami ya Tuhan atas kesalahan kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu pada hari ini. Ampunilah kami dan kuduskanlah kami. Layakkan kami Tuhan saat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami, jamahlah hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Tertulis demikian, Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara yang terkasih, suatu kali 20 tahun yang lalu, saya dan istri hendak berkunjung ke seorang teman kami yang tinggal di sebuah desa bernama Kasuratan di daerah Remboken, Tondano, Sulawesi Utara. Kami membawa sedikit oleh-oleh dari kota Manado untuk teman kami itu. Hari sudah gelap dan kami belum pernah ke desa ini. Ini pertama kalinya kami ke sana. Ada sedikit rasa takut untuk masuk ke daerah ini, karena mungkin pengaruh dari mendengar cerita-cerita tentang perselisihan dan konflik di daerah Tondano. Jalan yang kami lalui pada saat itu tidak terlalu bagus, dan kami merasa bahwa perjalanan begitu lama, serta bertanya-tanya, benarkah jalan yang kami lalui ini? Lalu dari jauh kami melihat ada seorang pria yang berjalan di pinggir jalan, dan di pinggangnya ada sebuah parang. Saya dan istri berdiskusi dalam mobil, apakah dia orang baik-baik atau bukan. Lalu mengapa ada parang di pinggangnya? Kami menduga-duga, mungkin dia dari kebun dan mau pulang ke rumahnya. Berbagai hal bermunculan dalam pikiran kami. Lalu saya melihat, mungkin ini kesempatan untuk mengetahui, benarkah jalan ini menuju ke Kasuratan. Saat mencapai orang itu, kami berhenti, membuka jendela dan bertanya, apakah benar jalan ini menuju ke Kasuratan? Pria itu berkata benar, dan ia juga sedang menuju ke sana. Saya dan istri saling memandang, dan memutuskan mengajak pria itu masuk ke mobil kami. Selama perjalanan kami mengobrol, dan benar ia habis bekerja di kebunnya, dan akhirnya kami sampai di tujuan dengan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang prasangka kita yang buruk terhadap orang lain menghalangi kita untuk berbuat kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11 dikatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Perintah Tuhan kepada kita adalah untuk saling mengasihi. Sama seperti Tuhan telah mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Mengasihi orang lain terkadang dihalangi oleh berbagai prasangka kita yang buruk terhadap orang lain. Kita perlu belajar tentang ketulusan kasih dari Tuhan Yesus yang mau mengasihi tanpa batas. Memang saudara, kita perlu berhati-hati dalam lingkungan yang seringkali disusupi oleh orang-orang yang tidak baik dan hendak berbuat jahat. Namun percayalah bahwa kasih akan selalu menang atas kejahatan. Mari kita mulai dari lingkungan terkecil kita, mulai dari keluarga kita. Mungkin dalam rumah tangga kita saat ini, terlalu banyak prasangka buruk terhadap sesama kita, terhadap suami atau istri, atau anak, atau orang tua kita. Kita berprasangka buruk terhadap orang-orang terdekat kita. Prasangka buruk akan membuat kita bersikap negatif terhadap mereka. Dan ini akan mengakibatkan efek yang tidak baik secara timbal balik
antara kita dengan sesama anggota keluarga lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin kehidupan kita diwarnai dengan kebaikan dan kebahagiaan, hiduplah saling mengasihi. Jangan menuntut orang lain mengasihi kita terlebih dulu, tapi biarlah kita yang lebih dulu mengasihi mereka. Sama seperti Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita. Kasihilah mereka, saudara, khususnya orang-orang terdekat dengan kita, keluarga kita, supaya dalam rumah kita ada damai sejahtera dan sukacita serta kebahagiaan yang dari Tuhan. Malam ini, saudara, kalau ada sesuatu hal dalam hati kita yang mengganggu disebabkan karena konflik dengan saudara, orang tua, pasangan hidup, atau anak-anak, atau siapapun, ampunilah dan kasihilah mereka. Doakan dan berkati mereka, agar berkat dan damai sejahtera Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, memenuhi rumah kita, memenuhi keluarga kita, saudara. Izinkanlah kasih Tuhan menguasai hati dan kehidupan kita senantiasa, supaya kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar saat ini, yang kembali menyadarkan kami, mengingatkan kami dan mengajar kami untuk hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Seringkali kami terlalu banyak prasangka buruk terhadap orang lain, bahkan terhadap orang-orang terdekat kami, dan semua prasangka buruk itu mengganggu hubungan kami dengan orang-orang yang terdekat dengan kami. Tolong kami Tuhan, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, dan ajar kami untuk mengasihi sesama kami, seperti Engkau telah mengasihi kami terlebih dulu. Kami tidak layak, tapi Tuhan melayakkan kami. Engkau mengampuni dan menguduskan kami. Engkau menerima kami apa adanya. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan kepada kami. Ajar kami untuk berbuat demikian juga kepada orang-orang di sekitar kami, dimulai dari keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Dan saat ini kami juga mau mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah dan lindungilah kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan, untuk kami pakai melayani dan memuliakan nama Tuhan. Segala persoalan hidup kami, masalah dan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dan memberikan jalan keluar, serta pertolongan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.